Selamat pagi sahabat Kompas.com. Tetap semangat ya menjalani hari ini. Nah, sambil menemani kalian semua dalam memulai hari, Almira mau kasih 3 rangkuman pernyataan menarik dari sejumlah peristiwa yang menjadi sorotan pada Kamis 9 Maret 2023. Yang pertama, KPK menyebut bahwa kepemilikan 280 saham perusahaan oleh 134 pegawai pajak adalah hal yang tidak etis. Kedua, Menko Polhukam Mahfud MD membocorkan ada transaksi mencurigakan senilai 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Ia pun menyebutkan bahwa pergerakan uang itu melibatkan lebih dari 460 pegawai di kementerian tersebut. Terakhir, AG, pacar dari Mario Dandi, akhirnya ditahan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi, mengatakan bahwa AG ditahan karena dikhawatirkan melarikan diri. Seperti apa ya pernyataan lengkapnya? Yuk simak terus. Pak, ini kan banyak orang Kemenlu yang punya saham di beberapa perusahaan. 134 orang. Ya itu emang secara ketentuan mereka tetap boleh punya saham ya gitu. Boleh, tapi bukannya boleh. Tidak etis. Kalau PP-nya bilang tidak etis. Tapi itu dilarang atau enggak? Tidak etis. Jadi harusnya ya waktu PP tahun 80 dilarang berbisnis. Nah, tapi PP berikutnya nggak jelas ngaturnya. Hanya bilang agar memilih kegiatan yang etis. Nah, etisnya apa gitu kan nggak jelas. PP berapa, Pak? Gua lupa tahun 2021. Itu berarti etis nggak ada batasannya Pak? Jadi sekarang begitu ya tafsirnya sendiri aja, kita juga kaget kok jadi banyak bener ya gitu. 134 kan punya saham gitu, misalnya RAT kan punya 6 atas nama istri, hampir semua nama istri sih. Berarti nggak ada yang atas nama pribadi, Pak? Ya kan kalau istri sama pribadi kan dianggap sama dong kalau di LKPN, kan yang dilaporin di LKPN gitu. Kapan itu Apakah Pak laporan yang ada diberikan aturannya nggak sih Pak sebenarnya untuk tidak mau melarang kalau PNS itu punya saham di perusahaan lain? Ada aturannya nggak Pak? Sekarang nggak ada. Pak, dari 280 saham itu apakah sudah ditemukan itu perusahaannya bergerak dalam bidang apa Pak? Apakah sudah ditemukan di konsultan pajak atau bagaimana? Yang kita cari yang konsultan pajak karena itu yang pasti berkaitan, ya kan? Yang itu yang kita cari. Mungkin udah ada 2. Iya. Dan salah satunya punya Rafael Alun. Enggak. 2 tapi namanya gue lupa. Kan gue udah tua. Boleh dijelaskan? Pak, itu perusahaan-perusahaan yang ada sahamnya itu, Pak. Itu perusahaan terbuka di kayak di bukan, bursa bukan. atau Bukan perusahaan di bursa. Kalau di bursa kita nggak pusing, itu kan bebas investasi. Ini perusahaan tertutup non-listing. Semua gitu. 280 itu Pak tertutup semua Pak? Semua tertutup yang 280, yang terbuka sih lebih banyak dari itu. Tapi itu bebas kan mereka boleh dong beli saham di bursa. Ya. Nah ini yang tertutup yang dimiliki sendiri gitu ya. Triliun Pak. Itu dari tahun berapa ya Pak itu? Itu tahun 2009 sampai 2023. Ada 160 laporan lebih. 160 laporan lebih sejak itu. Itu tidak ada kemajuan informasi. Sudah dikumulasikan semua melibatkan 460 orang lebih ke kementerian itu, yang akumulasi terhadap transaksi yang mencurigakan itu bergerak di sekitar 300 triliun. Tapi sejak tahun 2009 karena laporan tidak diupdate, tidak diberi informasi respon. Kadangkala respon itu muncul sesudah menjadi kasus, kayak yang Rafael itu jadi kasus selalu dibuka, loh ini sudah dilaporkan dulu kok didiemin gitu, baru sekarang bisa. Dulu Angin Prayitno sama, udah ada yang tahu sampai ratusan miliar diungkap oleh KPK baru dibuka gitu. Nah itu saya kira karena kesibukan yang luar biasa sehingga perlu sistem aja ya menurut saya. Saya sangat hormat dan salut pada Bu Sri Mulyani yang begitu hebat itu untuk membersihkan itu sudah lama.
mengambil tindakan-tindakan cepat, tapi menumpuk sebanyak itu karena bukan Sri Mulyani itu ganti menteri udah 4 kali kan kalau sejak tahun 2009 tidak bergerak, dan keirjenan baru memberi laporan kalau dipanggil kali, sehingga Pak itu hanya kecil-kecil itu kayaknya tidak ada masalah gitu. Ternyata kalau mau dianggap tidak ada masalah, sekarang ada masalah gitu. Tidak apa-apa, kira kita harus membantu Bu Sri Mulyani. Bu Sri Mulyani sedang menyelesaikan itu, dan kita tidak bisa menyembunyikan apapun kepada masyarakat sekarang ini. Tidak tahu dari saya, tahu dari orang. Tadi ada yang tanya, ya seperti Anda tadi tanya. Tadi juga ditanya, Pak kok ada data baru 500 miliar siapa itu? Si Rafael ya. Lalu yang satunya itu, apa ya ada yang 3.000, udah tahu semua. Jadi kalau objektif itu ancaman hukumannya di atas 5 tahun, subjektif itu dikhawatirkan untuk melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan juga mengulangi terjadinya perbuatan pidana. Namun di sini juga ada pertimbangan-pertimbangan lain di mana penyidik beserta mitra kami melakukan penahanan di LPKS itu. Ya. Jadi ada pertimbangan khusus juga terhadap AG ini sebagai anak yang berkonflik secara hukum. Dia butuh pendampingan dan lain sebagainya. Kebetulan kan orang tuanya sakit dan lain sebagainya. Nah, itu dia tadi top 3 quote highlights versi kompas.com. Don't forget to like, subscribe, and turn notifications on. Aku Almira, pamit undur diri. Jangan lupa saksikan informasi menarik lainnya hanya di kompas.com. Jernih melihat dunia.